بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العلي العظيم السلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك يا يعسوب الدين السلام عليك يا قائد الغر المحجلين السلام عليك يا باب علم النبي السلام عليك يا سيد الوصيين السلام عليك يا أبا الحسن السلام عليك يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam ini kita akan bersama-sama bergembira menyambut kelahiran Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib. Pertama-tama saya sampaikan selamat berbahagia dan selamat bergembira menyambut kelahiran pintu kota ilmu Rasul, Nafsur Rasul, manusia yang paling dekat dengan Rasul dan yang paling dicintai Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Beliau adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib. Sejarah mencatat beliau lahir pada 13 Rajab setelah Rasulullah berusia 30 tahun. Beliau lahir langsung disambut oleh Rasul dan beliau lahir di tempat yang paling mulia di bumi Allah. Beliau tidak lahir di rumah ayahnya. Beliau tidak lahir di rumah nenek atau kakeknya. Beliau tidak lahir di rumah keluarganya. Beliau lahir di rumah Allah. Beliau lahir di dalam Ka'bah. Dan itu anugerah Allah yang besar. Dan tidak ada sesuatu terjadi begitu saja, tapi semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Bahkan dalam riwayat Fatimah binti Asad, ibunya, ketika beliau sampai di Ka'bah, ketika malam itu beliau ingin tawaf. Tadinya berbaring di tempat tidurnya, tapi kemudian seperti yang mendapat ilham dari Allah untuk meninggalkan tempat tidurnya dan pergi ke Ka'bah. Malam itu di Ka'bah banyak orang. Siti Fatimah ketika sampai di Ka'bah binti Asad, beliau merasakan perutnya, merasakan sesuatu layaknya seorang wanita akan melahirkan bayinya. Menatap Ka'bah, beliau kemudian mengangkat tangan. Beliau berkata, "Ya Allah, demi Ibrahim Khalilmu, kekasihmu yang membangun Ka'bah, dan demi janin yang ada dalam perutku, jangan engkau permalukan aku melahirkan anakku di depan orang." Spontan Ka'bah terbuka Dan dalam riwayat bukan pintunya terbuka,
tapi dindingnya terbelah dan masuklah Fatimah binti Asad, dan disitulah lahir Ali bin Abi Thalib. Ka'bah adalah tempat yang paling mulia di bumi Allah. Ka'bah adalah kiblat kaum muslimin, kiblat para malaikat dan para anbiya. Dan di kiblat itu, dalam Ka'bah itu, lahir pemimpin kaum muslimin. Apabila orang bersolat tidak sah solatnya kecuali menghadap ke Ka'bah, dan begitulah Rasul menginginkan dalam wasiatnya agar umatnya mengikuti yang lahir di Ka'bah ini, Ali bin Abi Thalib. Malam ini kita sedang memperingati hari kelahiran beliau. Bulan yang lalu Jumadah Tsaniyah kita kumpul bersama dalam rangka memperingati hari untuk istri beliau Ali bin Abi Thalib, putri kesayangan Rasulullah, Fatimahuz Zahra. Karena bulan Jumadah Tsaniyah bulan beliau. Di bulan yang lalu kita memperingati hari syahadah beliau, hari wafat beliau, dan juga kita memperingati hari milad beliau. Dan hampir setiap bulan kita tidak boleh berpisah dengan Ahlul Bait. Begitu ketentuan Allah, agar pecinta Ahlul Bait selalu mengingat mereka. Di hari kita memperingati hari kelahiran Sayyid Imam Ali bin Abi Thalib seperti malam ini, kita pun diingatkan hari wafatnya, syahadahnya Sayyidah Zainab, pendamping Imam Husain di Karbala. Dan begitu selalu kita diberi oleh Allah bimbingan dan taufik dan nikmat yang besar untuk selalu hidup di hari-hari Ahlul Bait, di hari-hari Rasulullah dan keluarga sucinya, baik di hari milad maupun wafat, setiap saat. Sebentar lagi bulan yang akan, dan di bulan ini bukan hanya Imam Ali dari imam kita, ada beberapa imam yang lahir juga di bulan ini, bulan mulia. Sebentar lagi Sya'ban kita akan masuk mengingat hari lahirnya Al-Imam Husain dan lahirnya Al-Imam Al-Muntadhar ajjalallahu farajahus syarif. Setiap bulan dan setiap saat kita tidak boleh berpisah dengan Ahlul Bait. Selalu kita akan mengenang mereka. Tetapi ayyuhal ikhwah, kita tidak cukup mengenang hari wafat dan hari milad mereka. Kita tidak cukup membaca biografi dan sejarah mereka. Kita tidak cukup bergembira di hari gembira yang dimiliki oleh Ahlul Bait, dan kita sedih di hari sedih mereka. Itu indah, tapi tidak cukup, karena kita tidak ingin berhenti dengan sejarah. Kita tidak ingin lari di tempat. Kita tidak ingin menyanjung-nyanjung sesuatu, kemudian kita sendiri jauh dari sesuatu yang kita sanjung itu. Artinya kita diingatkan setiap saat dengan hari-hari Ahlul Bait, tujuannya agar kita bisa menghadirkan Ahlul Bait dalam kehidupan kita, dalam tutur kata kita, dalam perilaku kita, dalam muamalah kita, dan kita sedikit demi sedikit ingin menampilkan keagungan Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Inilah opah risalah, inilah yang harus dibayar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dan inilah jalan menuju Allah, dan inilah wasiat Rasulullah, dan inilah titipan Allah. Adalah kita yang setelah diberi oleh Allah nikmat, bimbingan taufik dari Allah untuk hidup di hari-hari mereka, kita selalu mohon kepada Allah agar kita juga memperoleh bimbingan, bisa mengamalkan apa yang diminta oleh Ahlul Bait dan menjauhkan sesuatu yang dilarang oleh mereka Ahlul Bait. Kemudian dengan itu kita mampu ingin membuktikan rasa cinta dan wala kita terhadap Ahlul Bait alaihimus salatu wassalam. Tetapi di hari-hari selalu kita mengingat Ahlul Bait, kita harus mengambil sesuatu dari mereka, kemudian kita bawa dalam kehidupan kita. Dalam majlis ini selalu kita adakan majlis-majlis untuk mengenang hari wafat maupun hari milad, dan kemudian kita ambil kata-kata indah mereka yang akan kita terapkan dalam kehidupan, mengenang mereka ketika kita hidup untuk mereka.
Bulan Rajab, bulan yang besar nilainya di sisi Allah, termasuk bulan haram, salah satu bulan 4 yang haram, dan bulan yang dianjurkan untuk kita memperbanyak istighfar di bulan ini, memperbanyak baca surat Al-Ikhlas di bulan ini, surat Qul huwallahu ahad. Ini adalah bulan-bulan yang mulia, dan di bulan yang mulia ini lahirlah manusia mulia, Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib. Malam ini kita berhenti dengan pintu kota ilmu Rasul. Rasul memiliki ilmu yang pernah ditanyakan kepada Imam Ali bin Abi Thalib mengenai ilmu Rasulullah. Pernah beliau ditanya mengenai ilmu Rasulullah, wahai Amirul Mukminin, bagaimanakah ilmu Rasulullah? Karena pertanyaan ini akan menggambarkan ilmu pintu kota Rasulullah. Imam Ali kemudian menjawab, ilmu Nabi, ilmu Nabiyyin, wa ilmu ma kana wa ma yakunu ila yaumil qiyamah. Walladhi bara'an nasama falaqal habbah wa bara'an nasama inni la'a'lamu ilman nabi. Bagaimanakah ilmu Nabi, wahai Amirul Mukminin? Beliau menjawab, ilmu Nabi itu ialah ilmu seluruh para nabi, dan ilmu yang telah terjadi, dan ilmu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Allah berfirman, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Begini ketika Allah membicarakan ilmu Rasulullah. Dan kemudian Imam Ali bersumpah, wa inni la'alamu ilman nabi, dan aku mengetahui ilmu Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Karena itu ketika beliau menyampaikan sesuatu yang nampaknya berkaitan dengan gaib, akan terjadi begini, akan terjadi dan sesuai, ada seorang teriak, wahai Ali, apakah engkau mengetahui ilmu gaib? Kata Imam Ali, ini bukan gaib, tapi ini ilmu yang diberikan kepadaku. Siapa yang memberikan? Yang dibuka oleh Allah. Al-ghaib Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita malam ini bersama pintu kota ilmu Rasulullah. Masuk kota harus melalui pintunya. Dan Al-Quran mengajarkan kita kalau mau masuk rumah, fa'tul buyuta min abwabiha, datangilah rumah melalui pintunya. Pintu ilmu Rasul yang begitu luas. Siapa yang di pintu? Siapa yang menjadi pintu kota ilmu Rasul? Ilmu Rasul yang begitu luas, siapakah pintunya? Ternyata Rasul hanya bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Walaupun kadang-kadang orang menganggap hadis ini palsu, hadis ini dhaif, hadis ini matruk, atau apapun, sedang sementara para muhaddisin telah menjawab berkaitan hadis ini. Tapi kadang-kadang sesuatu yang apabila berkaitan untuk Imam Ali, banyak orang membicarakan seakan-akan tidak boleh Imam Ali memiliki itu, sementara seluruh menyaksikan bahwa ilmu adalah ilmu Ali ibn Abi Thalib. Ibnu Abbas yang disebut terjemahanil Quran, yang menerjemahkan Al-Quran, Ibnu Abbas yang disebut habrul ummah, orang alimnya dari umat ini. Begitu orang menyebutkan ketika membicarakan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas sendiri ketika ditanya bagaimana ilmu Ali, beliau hanya berkata, ilmu Ali, apabila engkau ingin tahu ilmu Ali, dia bilang, semua ilmu yang ada ini kalau dibandingkan dengan ilmu Ali, mereka itu adalah bagaikan satu tetes dari lautan. Ilmu itu 10, yang 9 ada pada Ali, dan yang 1 itu dimiliki semua orang, dan termasuk Ali memiliki ilmu itu. Begitu pengakuan Ibnu Abbas. Babu ilmi Rasul, pintu kata ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memang beliau tidak pernah pisah dengan Rasulullah. Semenjak lahir bersama Rasulullah.
Ketika Rasul menerima wahyu, di situ Imam Ali bin Abi Thalib, sampai Imam Ali mencium bau harum Jibril dan mendengarkan suara, sehingga Rasul bersabda, engkau mencium apa yang kucium dan mendengarkan apa yang kau dengarkan. Sementara Al-Quran menyebutkan bahwa beliau adalah nafsur Rasul dalam surat Al-Mubahalah. Nafsur Rasul, beliau adalah pintu kota ilmu Rasul. Malam ini saya ingin berhenti sejenak dengan 5 wasiat Imam Ali bin Abi Thalib, yang kita akan renungkan 5 wasiat ini dalam rangka kita memperingati hari kelahiran beliau. Karena tujuan kita mengadakan hari memilad atau wafat ialah kita ingin menimbah sesuatu dari mereka, dan sesuatu yang kita bawa itu kita jadikan sebagai pegangan hidup kita menuju kepada Allah. Dengan keyakinan semua ilmu yang diperoleh oleh beliau adalah beliau peroleh dari gurunya, dari Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bacakan teks Arabnya, tabarrukan bil Imam salamullahi alaihi, berkaitan dengan 5 wasiat ini. Kemudian kita mohon kepada Allah, bertawassul kepada Rasul dan manusia yang sedang kita peringati hari lahirnya. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk mampu mengamalkan 5 hal ini. Ini disebut dalam Nahjul Balaghah. Qala al-Imam Ali alaihi salam, usikum bi khamsin law darabtum ilayha abatal ibli lakanat lidzalika ahla. La yarjuwanna ahadun minkum illa rabbah wa la yakhafanna illa dhanbah wa la yastahiyanna ahadun minkum idza su'ila amma la ya'lam an yaqula la a'lam wa la yastahiyanna ahadun idza lam ya'lam asy-syai'a an yata'allamah. Wa alaikum bis sabri fa inna as-sabra minal iman karra'si minal jasad wala khaira fi jasadin la ra'sa ma'ahu wala fi imanin la sabra ma'ahu. Aku wasiatkan kepada kalian 5 perkara. Kalau untuk memperoleh 5 ini, kalian pergi menempuh jarak yang paling jauh, pantas untuk memperoleh 5 ini. Beliau menggambarkan dengan menggunakan onta. Zaman itu kalau kita pakai onta memperjalan jauh untuk memperoleh 5 ini, pantas. Beliau ingin menyebutkan bahwa wasiat ini besar, sehingga beliau menyebutkan aku wasiatkan 5 perkara untuk kalian. Kalau untuk memperoleh 5 masalah ini, kalian menempuh jarak yang paling jauh pun pantas dan layak. Pertama, jangan ada salah seorang dari kalian mengharap sesuatu kecuali hanya mengharap pada Tuhannya. Kedua, jangan ada yang kalian takuti kecuali dosa kepada Allah. Ketiga, jangan kalian malu apabila ditanya sesuatu kemudian tidak tahu untuk berkata aku tidak tahu. Keempat, jangan malu kalau tidak mengetahui sesuatu untuk belajar agar tahu sesuatu itu. Dan kelima, hendaklah kalian memiliki kesabaran, karena sabar itu dalam iman, posisi sabar dalam iman seperti kepala di badan. Tidak ada artinya badan tanpa kepala. Begitu juga tidak ada arti iman tanpa kesabaran. 5 masalah, 5 wasiat yang apabila kita ingin memperoleh 5 wasiat ini adanya di ujung dunia, paling ujung, kemudian kita menempuh jarak ke sana, kita seberangi lautan apapun untuk memperoleh 5 itu, pantas, kata Imam Ali. Karena dahsyatnya. Malam ini kita mau berhenti dengan 5 ini, tapi bukan berhenti dalam kajian, berhenti dalam kajian dan sekaligus mohon kepada Allah memperoleh taufik bisa mengamalkan wasiat besar itu. Pertama wasiat itu,
beliau sebutkan, la yarjuwanna ahadun minkum illa rabbah. Jangan ada salah seorang di antara kalian mengharap sesuatu kecuali mengharap pada Allah. Kita ini hidup menghadapi bermacam-macam. Tetapi hidup ini memerlukan ada yang kita sandarkan kehidupan kita kepada sesuatu yang maha kuat untuk bisa menyelesaikan urusan yang kita hadapi. Kita hidup boleh berangan-angan. Kita hidup boleh berharap. Namanya roja itu harapan. Tetapi kepada siapa kiranya kita akan berharap? Apakah ada yang bisa menyelesaikan urusan kita? Pasti kita akan mencari sesuatu yang kuat sebagai dekengan kita apabila kita menghadapi masalah. Pasti kita akan mencari yang kaya untuk bisa menyelesaikan keperluan kita apabila kita memerlukan sesuatu. Pasti kita mencari kepada sesuatu yang kiranya harapan yang kita harapkan itu akan terlunasi dengan sesuatu itu, dengan zat itu. Dalam kehidupan ini, kalau kita membaca, ada dua hal. Kita ini kan terbang menuju kepada Allah. Kita ini kan sedang berjalan menuju kepada Allah. Terbang kita. Terbang itu memerlukan dua sayap dan sayapnya harus seimbang. Seperti orang main layangan begitu. Harus kedua-duanya seimbang. Kalau enggak seimbang tidak bakal lancar. Dalam ilmu suluk disebutkan dua sayap menuju kepada Allah itu ialah al-khawfu, takut, war-raja, dan pengharapan. Dan dua-duanya harus seimbang. Al-Imam Shadiq meriwayatkan dari ayahnya Al-Imam Al-Baqir. Imam Baqir menyebutkan, ini riwayat dari Al-Imam As-Shadiq salamullahi alaih, ketika menyebutkan berkaitan dengan ar-raja. Beliau menyebutkan ayat, setiap hati seseorang ada dua cahaya. Cahaya al-khawf wa cahaya ar-raja. Cahaya takut dan cahaya pengharapan. Dan kalau yang khauf ini diletakkan ditimbang kepada yang satu yaitu pengharapan, tidak akan melebihi. Kalau pengharapan ini pun ditimbang dan diletakkan kepada al-khauf, rasa takut, enggak melebihi. Semua sama, serasi. La yarjuanna, jangan punya pengharapan kecuali hanya pada Allah. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Ketika Allah mensifati para ulama yang bangun malam dalam keadaan qaim sajid, berdiri atau sujud, ulama memiliki dua hal, yahdharul akhirah, takut dengan akhirat, wa yarju rahmat rabbih, dan mengharapkan rahmat Allah. Dua-duanya ada. Kemudian Allah meneruskan, katakan, apakah sama orang yang berilmu dan dengan orang yang tidak berilmu? Yang bisa memikirkan, yang bisa memahami adalah mereka orang-orang yang berakal. Innama yatadzakkaru ulul albab. La yarjuanna ahadun minkum illa rabbah. Jangan punya harapan kecuali harapan untuk pada Allah. Ini berkaitan dalam urusan dunia kita atau urusan akhirat kita. Urusan sekecil apapun sampai sebesar apapun, letakkan pengharapan hanya kepada zat yang bisa menyelesaikan urusan kita. Dan setiap kita berharap kepada selain Allah, setiap kita akan kecewa. Karena Allah maha cemburu kalau ada hambanya berpaling darinya dan mengetuk pintu yang lain. Ar-Raja. Cuman jangan pernah disalahfahami, harapan itu cuman kita tanpa beramal.
Datang orang kepada Imam Ja'far untuk kemudian berkata, wahai putra Rasulullah, para pengikutmu mereka melakukan perbuatan maksiat, kemudian mereka selalu, kami hanya berharap kelak di akhirat memperoleh pertolongan. Kata Imam Ja'far, mereka pembohong. Yang berharap pasti beramal. Yang mengharapkan sesuatu tanpa mengamalkan, itu bukan berharap, itu cuman angan-angan. Sering kan orang cuman menganggap Allah Ghafurun Rahim, kemudian melanggar Allah. Ini bukan raja. Imam As-Sadiq beliau pernah berkata semacam ini. La yakunu mu'minun mu'minan hatta yakuna khaifan rajia. Wala yakunu khaifan rajia hatta yakunu aliman lima amilan lima yakhafu wa yarju. Tidak seseorang mukmin menjadi mukmin kecuali apabila ia takut kepada Allah dan mengharap rahmat Allah. Takut dan harapan barang-barang dua. Kemudian enggak disebut ia seorang yang takut dan mengharap kecuali ia telah mengamalkan sesuatu yang ditakuti dan sesuatu yang diharapkan. Takut neraka, pasti dia beramal untuk menjauhkan dirinya dari api neraka. Berharap surga, pasti ia beramal untuk mendekatkan dirinya ke surga. Kemudian Al-Imam As-Sadiq menambah lagi, husnudzan billah. Kita kan harus husnudzan sama Allah. Allah cuma berfirman, ana inda dhanni abdi. Aku cuma ada dalam baik sangka hambaku. Kalau dia bersangka baik padaku, aku berikan kebaikannya. Bersangka jelek, aku berikan kejelekan. Imam Sadiq menyebutkan husnudzan billah, arti baik bersangka baik kepada Allah itu ialah anla tarju illallah wala takhaf illa dzambak. Arti husnudzan kepada Allah menurut Imam Ja'far ialah kamu jangan berharap dan mengharap kecuali kepada Allah, dan jangan takut kecuali pada dosamu. Itu husnudzan. Dan dua-duanya harus ada. Ini masih saya bawa bicara masalah akhirat. Sebentar lagi kita bawa masalah dunia. Dan sebenarnya akhirat itu pun akan memberikan kepada kita urusan dunia. Imam Ja'far pernah menyampaikan, Luqmanul Hakim punya nasihat-nasihat yang indah dan penuh keajaiban. Nasihat-nasihat Luqman, Imam Ja'far lagi menyampaikan. Antara lain, kata Imam Ja'far, yang disampaikan Luqman pada putranya, Luqman yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kata Imam Ja'far, antara lain yang disampaikan Luqman kepada putranya, Luqman pernah berkata, dan ini riwayat dari Imam Ja'far, ya bunayya khafillah azza wa jal khifatan law ji'tahu bibirri thaqalaini la'adzabak warjullaha raja'an law ji'tahu bidhunubi thaqalaini la rahimak. Hei anakku, takutlah kepada Allah dengan rasa takut sekiranya kalau kamu datang menuju kepada Allah, menghadap pada Allah, membawa pahala seluruh manusia dan jin, tetap Allah menyiksa kamu. Dan berharaplah kepada Allah, sekiranya satu pengharapan, sekiranya kalau kelak kamu menghadap pada Allah dengan membawa dosa seluruh manusia dan jin, tetap Allah akan memberikan rahmat padamu. Posisi takut semacam ini, posisi pengharapan semacam ini. Al-khawfu war-raja. La yarjuanna, jangan berharap kecuali pada Allah. Kalau dunia ini disebut mazra'atul akhirah, dunia ini ladang untuk akhirat, maka benihnya itu adalah iman dan hati. Benihnya itu ladangnya adalah dunia sebagai ladang, mazra' al akhirah. Tanahnya itu subur atau tidak, itu adalah keimanan. Benihnya itu adalah amal saleh yang kita letakkan.
Kemudian tidak cukup ada lahan, ada tanah yang subur, ada benih, perlu disiram. Kita masih mensirami dengan menjaga amal soleh. Setelah semua ini, baru kita berharap mungkin panennya bagus. Dan itulah kita di hadapan menuju pada Allah. Kita telah menggunakan hati kita, iman kita, beramal, kemudian mengharap. Dan orang yang mengharap tanpa amal, bukan mengharap, cuman berkhayal. Ini yang disebut kemarin kita kaji dalam surat Baqarah ketika orang Yahud mengatakan yang masuk surga cuman kita. Allah hanya menyebutkan tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Itu cuman angan-angan mereka. La yarjuwanna ahadun minkum illa rabbah. Ini sebenarnya pegangan hidup. Kita sering kecewa ketika kita mengharap selain Allah. Dan pasti kita akan kecewa. Bukan berarti kita nggak boleh usaha, harus usaha tadi itu, menanam, menyiram segala macam. Tapi pengharapan mutlak hanya pada Allah. Nabi Allah Musa alaihi wa ala nabiyyina wa alihi salatu wassalam, ketika dikejar oleh Fir'aun, ketika sudah jauh di tempat yang asing sendirian, tidak melihat sesuatu, tidak ada, sampai di tempat yang tidak kenal, tempat ini daerah apa, tidak ada yang dikenal, tapi selalu beliau berhubungan dengan Allah. Sampai urusan minta sekeping roti, beliau hanya berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, dengan apapun yang kamu turunkan untukku, aku sangat memerlukan. Dalam riwayat beliau cuma memerlukan sekeping roti untuk menahan laparnya. Dan akhirnya karena hanya walau masalah sekecil itu beliau minta pada Allah, Musa tidak hanya memperoleh sekeping roti, memperoleh tempat tinggal, memperoleh istri, dan memperoleh semuanya akhirnya karena beliau hanya mengharap pada Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. La yarjuwanna ahadun minkum illa rabbah. Kita harus usaha dengan semaksimal mungkin, tapi jangan pernah kita gadaikan hati kita kepada selain pemiliknya, yaitu Allah. Dan pasti kita akan kecewa. Tidak perlu kita hitung satu persatu, tapi kita semua pernah mengalami dalam kehidupan kita. Banyak hal-hal yang sudah kita selesaikan dalam meja, kita tulis seakan-akan pasti berhasil, ternyata kita meleset. Imam Ali ketika ditanya, bagaimana kamu kenal Tuhanmu ya Ali? Imam Ali hanya menjawab, bifaskhil azaim, karena gagalnya semua keinginan. Baru aku yakin bahwa di sana yang mengatur aku bukan diriku, ada yang mengatur, itulah Allah. Wala tadri nafsun madza taksibu ghadan, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Pengharapan hanya kita berikan kepada Allah. Itulah kemudian Allah mengajarkan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakal salah satu bentuk dari pengharapan hanya kepada Allah. Salah satu bentuknya adalah tawakal. Ini nas wasiat pertama yang kita Imam Ali, yang beliau mengatakan kalau untuk memperoleh ini kamu pergi menempuh perjalanan jauh, layak. Pegangan hidup pertama, la yarjuwanna ahadun minkum illa rabbah. Jangan pernah berharap kecuali hanya kepada Allah, Tuhannya. Nasihat kedua, wala yakhafanna illa dzambah. Kalau tadi mau berharap, berharaplah kepada Tuhanmu wahai anak Adam. Kalau mau takut, takutlah pada dosamu. Jangan ada yang kamu takuti, kata Imam Ali. Kalau mau takut, takutlah pada dosamu. Allah, dosa ini kelak yang menjadikan kita memperoleh bermacam-macam. Kesengsaraan itu adalah datangnya adalah dari kesalahan kita dari Allah. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Al-Imam Ali menyebutkan dari Rasulullah, rizki yang kamu peroleh lebih banyak rizki yang seret, yang sehingga dilepaskan darimu, yang terbanyak datangnya adalah karena kamu melakukan perbuatan dosa.
Bahkan mereka menyebutkan dalam riwayat, umur ini orang mati dengan dosanya lebih banyak daripada mati dengan ajalnya. Kalau di sana ada amal baik yang memanjangkan umur, di sana juga ada amal-amal jelek yang memendekkan umur. Kalau kita baca silaturrahim memanjangkan umur, berarti sebaliknya juga bisa memendekkan umur. Sehingga Imam Ja'far menyebutkan mati dengan dosa lebih banyak dengan mati dengan ajal itu sendiri, karena ajal yang tahu hanyalah Allah. Kemudian Allah yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab wala yakhafanna illa dzamba. Jadi yang kita takuti ini dosa, karena dosa itu sendiri akan membawa kesengsaraan untuk kita. Allah kan Arhamur Rahimin, Allah Rahmanur Rahim. Karena itu Allah selalu mengajarkan kepada kita dengan kadang-kadang dengan ancaman, dengan perintah supaya kita enggak melakukan dosa, karena dosa itu hanya kembalinya kepada kita kesengsaraannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. May yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Dan begitu ayat-ayat yang sudah pernah kita kaji dalam majlis ini adalah perbuatan-perbuatan dosa itu akan mensengsarakan. Karena itu takutilah, kata Imam Ali. Takuti dosa ini. Al-Imam Ali bin Abi Thalib yang meriwayatkan, beliau pernah menyebutkan ihdharuz dzunuba fa innal 'abda la yuznibu fa yahbisu 'anhu rizq. Hati-hatilah perbuatan dosa. Sesungguhnya seorang hamba berbuat dosa, maka oleh Allah dijauhkan rizkinya darinya. Kalau ada rizki datang dengan dosa, perlu ditangisi, karena itu Allah sedang mengulur. Dan ulur itu berbahaya. Seperti kita ketika mancing, gak perlu ikan gembira ketika memperoleh makanan dari kita, kemudian kita lepaskan senar kita ulur, karena sebentar lagi inna akhdha rabbika lasyadid. Datang seorang sahabat pada Rasulullah, menangis di hadapan Rasulullah, kemudian berkata, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Aku takut ya Rasulullah. Kenapa? Setiap aku mohon sesuatu diberi oleh Allah, setiap aku berharap sesuatu dikabulkan oleh Allah. Bukan aku takut, apakah ini termasuk Allah mengulur aku? Kita kan kalau tangis bukan masalah ini, yang kita tangisi kalau kita mohon gak dikasih, kalau kita berharap gak pernah ada. Orang ini datang menangis karena semua yang diharapkan, semua yang diminta diberi. Dia takut kalau sedang diulur oleh Allah. Amhilhum, kata Rasulullah, selagi kamu melaksanakan perintah Allah dan selagi kamu gunakan untuk jalan Allah, maka itu nikmat yang Allah dahulukan untukmu di dunia sebelum akhirat. Setiap nikmat yang gak dicabut oleh Allah sementara pemilik nikmatnya berbuat dosa, maka itu ancaman, wa na'udzubillah. Karena itu Imam Ali menyebutkan, jagalah nikmat ini dengan mengingat pemberi nikmatnya. Jangan sampai lari, karena perbuatan dosa akan menghilangkan nikmat. Allah tidak akan mencabut pemberiannya kecuali hambanya yang ingin dicabut dengan memancing-mancing kemurkaan Allah dengan perbuatan dosa. Ihdaru, kata Imam Ali. Kemudian Imam Ali juga menyebutkan, la tastasghiru qalilal atham fa inna as-saghira yuhsa wa yarji' ila al-kabir. Jangan kalian memperkecil, menganggap remeh dosa-dosa kecil, karena sekecil apapun ada hitungannya, dan kecil itu bisa-bisa menjadi besar. La tastasghiran. Ada syair pernah mengatakan, da'iz dzunuba kabiraha wa saghiraha fahiyat tuqa. La tastasghiranna, la tastasghiran, jangan merasa begini, tinggalkan dosa besar atau kecil, dan jangan menganggap kecil, sesungguhnya gunung itu adalah tumpukan dari kerikil-kerikil kecil. Kita berbicara dosa besar, dosa kecil, itu kalau kita bandingkan antara dosa yang satu dengan dosa yang lain.
Tapi kalau kita bandingkan dosa itu melanggar Allah, maka enggak ada yang kecil, enggak ada yang besar. Semua pelanggaran di hadapan Allah membahayakan. Imam Ali mengajarkan kita, kalau mau takut, takutlah pada dosamu. Kenapa Imam Ali enggak menyebutkan takutlah pada Allah? Seakan-akan Imam Ali menyebutkan orang kalau takut dengan dosanya pasti enggak melanggar Allah, pasti. Satu. Kedua, Imam Ali ingin menjelaskan bahwa Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Allah itu tempat tumpuhan harapan. Allah apabila memberikan sanksi padamu, ya karena dosamu. Karena itu kalau mau takut, takutlah pada dosamu. Karena zat yang Rahman ini nggak akan memberikan sanksi kepadamu kalau nggak ada perbuatan dosa. Kullan akhadna bidzambih. Begitu Allah berfirman. Semua yang kita siksa adalah karena dosa yang ia lakukan. Minhum man aghraqna, ada dalam surat Taubah. Sebagian ada yang kami tenggelamkan, sebagian kena angin, sebagian kena topan, sebagian apapun, tapi semua kullan akhadna bidzambih, karena perbuatan dosa. La yakhafanna illa dzambah. Kita disuruh takut, kalau mau takut yang disuruh takut cuma dosa. Ada kemudian dosa itu yang diajukan oleh Allah sanksinya di dunia sebelum akhirat, ada. Saya akan bacakan Imam Ali meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Pintu kota meriwayatkan dari pemilik kota ilmu itu, Sayyidul Wujud Muhammad. An Amirul Mu'minin qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, thalathatun min adh-dhunub tu'ajjal 'uqubatuha wa la tu'akhkhar ila al-akhirah. Ada 3 dari dosa yang sanksinya akan diberikan, dicepatkan di dunia dan gak diundur di akhirat. Pertama, uququl walidain, berbuat keji kepada kedua orang tua. Kedua, wal baghyu 'alan nas, berbuat jelek dan jahat kepada manusia, ada hitungannya semua. Ketiga, kufrul ihsan, gak mensyukuri kebaikan orang, melupakan kebaikan orang. Uququl walidain, orang yang berbuat jelek, durhaka kepada orang tuanya, di dunia telah memperoleh siksaannya. Jangan Anda berkata ada orang durhaka kaya raya, yang bakti miskin. Belum tentu yang kaya menikmati kekayaannya. Ada orang kaya lebih tersiksa daripada orang yang hidup di gubuk. Dia kena fitnah keluarganya, kena fitnah anaknya, kena fitnah penyakitnya, ada kena bermacam-macam, belum tahu. Karena pemberian Allah bukan cuma itu. Uququl walidain, dosanya diberikan itu. Atau berbuat jahat pada orang. Orang berbuat jahat pada orang, Allah melihat dan pasti akan ada balasannya. Ketika datang orang yang mazlum pada Imam Ali, kata Imam Ali, wahai yang sedang dianiaya, berkabar gembiralah, karena mata Allah enggak tertidur, pasti akan menyelesaikan urusanmu. Berbuat jelek pada orang, pasti ada hitungannya. Hamba Allah ini adalah hamba Allah. Allah penciptanya tidak akan membiarkan makhluknya diperlakukan keji oleh orang. Pasti akan ada sanksinya. Ketiga, orang yang mengkufuri kebaikan. Orang berbuat baik dibalas dengan kejelekan, pasti akan ada kejelekan. Karena itu kalau kita baca doa kumel kan ada di awal-awal ighfir mengenai dzunub yang tahbisud doa, dzunub segala macam. Saya akan lewat Imam Ja'far pernah mengomentari, beliau bersabda, dosa yang merubah nikmat-nikmat itu ialah berbuat jelek kepada orang. Dosa yang akan menyebabkan kita menyesal adalah pembunuhan. Dosa yang menyebabkan akan turunnya bencana dari Allah adalah kezaliman. Dosa yang akan membuka semua aib-aib kita adalah minum arak. Dosa yang akan menseretkan rizki adalah perbuatan zina. Dosa yang akan mempercepat kehancuran kita di dunia adalah memutuskan silaturahim. Dan dosa yang akan membuat menolak bala adalah uququl walidain, berbuat durhaka kepada kedua orang tua.
Kalau mau mengharap hanya pada Allah. Kalau mau takut hanya takut kepada dosa. Ketiga, wasiat Imam Ali, jangan malu salah seorang di antara kalian kalau ditanya mengenai sesuatu kemudian dia tidak tahu untuk berkata saya tidak tahu. Jangan merasa paling alim. Apalagi ditanya hukum Allah menjawab, jangan. Berkata tidak tahu lebih indah daripada tidak tahu memaksa untuk menjawab, apalagi berkaitan hukum Allah akan sesat dan menyesatkan. Wa naudzubillah. Banyak bencana yang datang pada umat ini adalah karena orang yang tidak tahu ikut urun rembuk berbicara dengan masalah-masalah yang tidak mereka kuasai. Coba orang yang tidak tahu, orang yang bodoh diem, umat nggak pernah akan berselisih. Begitu kata pintu kota ilmu Rasul ketika beliau berkata, lahu sakata man la ya'rif saqatal khilaf. Coba orang yang nggak tahu diem, akan selesai perselisihan ini. Umat semua orang mau bicara, merasa tidak enak kalau tidak andil berbicara. Bicara masalah apapun akan menampakkan dirinya pandai, padahal akan mensesatkan umat. Itu yang disebut Rasulullah kelak di akhir zaman, ketika para ulama telah dicabut oleh Allah, yang tinggal adalah orang-orang yang bodoh, maka mereka dhallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Tidak perlu ilmu itu luas. Ilmu Allah, ilmu agama amat luas, sehingga tidak perlu orang malu berkata ini saya nggak tahu. Nggak perlu. Ilmu Allah. Dan kadang-kadang perlu untuk berkata tidak tahu, sehingga disebutkan tidak tahu itu separuh dari ilmu, karena setelah tidak tahu dia ingin tahu, belajar. Apalagi ayyuhal ikhwah, apalagi khususnya berkaitan dengan agama, berkaitan dengan bukan agama pun membahayakan. Sehingga Rasulullah menyebutkan, idza husidal amru ila ghairi ahli fantadhir as-sa'ah. Kalau urusan diserahkan pada orang yang enggak memiliki pengertian dalam urusan itu, tunggu saat kehancurannya. Apalagi berbicara agama, apalagi berbicara halal dan haram, seakan-akan hukum-hukumnya berbicara seenaknya. Allah sementara berfirman, wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadhib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun mata'un qalil wa lahum 'adzabun alim. Jangan biarkan lisan kalian untuk berkata ini halal, ini haram, untuk melakukan sesuatu yang bohong berkaitan hukum Allah, untuk mencari supaya tersohor namanya, supaya disebut alim, supaya ditepuk tangan orang, supaya disanjung orang, supaya dihormati orang, supaya semua itu nggak berarti. Lahum mata'un qalil, semua itu sedikit. Lahum azabun alim, dosa besar di hadapan Allah, siksaan besar menunggu. Maka bagi yang tidak tahu, Nabi Allah Musa, nabi yang diberi oleh Allah ilmu, dalam salah satu dialognya dengan Fir'aun, pertama dialog menuju ke istana Fir'aun di hadapan menteri-menteri Fir'aun, ketika telah menyampaikan argumen demi argumen mengenai keesahan Allah, sementara mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa, mereka ingin memancing kemarahan Musa, kemudian untuk memancing juga kemarahan orang sekelilingnya. Al-Quran menceritakan mereka bertanya, fama balul qurunil ula, kalau begitu apa nasib nenek moyang kita di masa-masa yang lampau wahai Musa? Musa enggak menjawab. Musa cuma berkata, ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Ilmu mereka ada di tangan Allah, dan Tuhanku tidak lupa dan tidak sesat. Kalau engkau Fir'aun mengaku Tuhan, kamu harus tahu urusan mereka. Tapi bukankah Nabi Musa berkata, ini pertama aku tampil di istana, aku ditanya harus aku jawab, tidak ada keharusan. Qul ilmuha 'inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa. Keempat, kalau yang ketiga, kalau ditanya sesuatu enggak tahu, bilang tidak tahu. Ini wasiat besar. Ini yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dan orang yang menganggap dirinya tahu itu mengecilkan ilmu Islam. Ilmu Islam begini luas.
Nggak perlu kita menganggap sudah ada pada kita semuanya sehingga kita harus malu ketika ditanya kemudian berkata tidak. Ilmu Islam begitu luas. Keempat, jangan malu kalau nggak tahu untuk belajar. Ini penting. Keempat, kadang-kadang orang sudah merasa dirinya pintar nggak mau belajar lagi. Ilmu Allah begitu luas, kalau tidak tahu belajar. Menuntut ilmu itu kapan? Sampai kapan? Tidak ada batasnya. Islam menyebutkan carilah ilmu minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai lahir sampai mati. Sampai nazak masih berhak menuntut ilmu. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengajarkan ketika tanggal 20 malam, itu berapa jam lagi wafat syahid beliau salamullahi alaih, 20 Ramadan. Karena 19 beliau tikam. Tanggal 20 ketika murid beliau datang menjenguk sambil menangis, Imam Ali masih berkata, tanyalah. Salamullahi alaih. Engkau dalam keadaan semacam ini ya Amirul Mukminin, tanyalah. Di sini penuh ilmu Rasulullah. Tidak ada waktu. Dan Imam Ali menyebutkan orang yang berkata dirinya sudah alim, ketahuilah dia bodoh. Allah yang memberikan semua ilmu untuk Rasulullah yang saya sampaikan dalam pendahuluan. Allah mengajarkan pada Rasul untuk selalu berkata, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, adakah makhluk yang lebih mulia dari Rasulullah? Adakah makhluk yang lebih alim dari Rasulullah? Tapi Rabbi zidni ilma, sehingga nggak perlu kita gengsi, nggak perlu kemudian kita merasa sudah belajar cukup lama, sudah naik turun mimbar, masa masih mau belajar, sudah mengajar sekian puluh tahun, sudah punya sekian murid, nggak ada ilmu, nggak ada waktu, nggak ada waktu. Setiap saat belajar dan setiap saat ilmu Allah begitu luas. Imam Ali itu tidak pernah pisah, selalu menimbai Rasulullah. Kata beliau, aku bertanya, kalau aku bertanya dijawab, kalau aku nggak bertanya aku diberi. Terus zakani zakka, seperti didulang gitu orang Jawa, terus diberi, nggak ada masa. Keempat, kalau ada orang nggak tahu sesuatu, jangan malu untuk bertanya atau belajar. Harus belajar. Siapapun. Ada beberapa orang, pernah saya sampaikan riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Rasul pernah membagikan ada sesuatu yang tidak pernah kenyang. Arba la yashba min arba. Unsa min dzakar. Ardhun min matar. Ainun min nadar. Wa alim min ilm. 4 yang tidak pernah puas. Wanita nggak pernah selesai urusannya dengan lelaki. Bumi nggak pernah puas dengan curahan hujan. Mata nggak pernah puas dengan memandang. Dan orang berilmu nggak pernah puas untuk menuntut ilmu. Yang merasa cukup itu berarti yang tidak senang dengan ilmu. Karena itu wasiat keempat ini, jangan malu kalau nggak tahu untuk belajar. Dan mudah-mudahan kita bisa praktekkan. Setiap saat kita belajar. Nggak cukup kita seminggu tuh duduk selesai. Nggak. Setiap saat, setiap hari harus ada yang kita tambah menuntut ilmu. Membaca, mendengar atau apapun, bertanya. Tapi jangan sampai matahari terbit sampai terbenam kita nggak menambah ilmu. Apalagi ilmu yang urusan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan yang kelima, wasiat Amirul Mukminin, wa alaikum bis-sabr. Hendaklah kalian memiliki kesabaran. Karena sabar itu kedudukannya dalam iman seperti kepala di badan. Apa artinya badan tanpa kepala? Dan apa artinya iman tanpa sabar? Hidup penuh dengan tantangan dan rintangan. Sebaik-baik senjata untuk kita pakai dalam menghadapi kehidupan ini adalah iman dan sabar. Tidak ada lagi selain itu. Semua kita diciptakan ala ta'ab. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Dalam kesulitan. Hidup ini semua kesulitan, maka perlu kita sabar.
sabar dalam taatnya, sabar dalam maksiatnya, sabar dalam balaknya ketentuannya, dan sabar dalam maksiat yang paling repot. Sabar taat masih gampang, sabar dalam bencana masih gampang karena tidak ada pilihan, harus sabar. Tapi sabar dalam maksiat, paling repotnya sabar ketika kita dirayu untuk melakukan sesuatu, itu adalah sabar yang paling repot. Kalau orang nggak sabar, nggak pernah akan bisa hidup. As-sabru kas-sabiri murrun madaqatuhu walakinna aqibatahu ahla minal asali. Begitu orang menyebutkan sabar itu seperti jadam, pahit rasanya, tapi akibat dari kesabaran itu adalah lebih manis dari madu, ahla minal asal. Orang kalau nggak sabar terus mau apa? Imam Ali pernah takziah pada seorang yang anaknya meninggal. Imam Ali datang takziah. Imam Ali berkata, kalau kamu sabar dan menerima ketentuan Allah, kamu memperoleh pahala. Tapi kalau kamu tidak sabar dan kamu mengeluh dengan ketentuan Allah, tetap anakmu mati dan nggak kembali, dan kamu nggak mendapat pahala dari Allah. Sabar. Tidak ada jalan kecuali sabar. Kesabaran ini juga dalam menghadapi kehidupan. Kita kadang-kadang dalam kehidupan, orang ini kan hidup dalam sosial ini bermacam-macam. Ada orang yang tidak kuat kalau melihat kawannya lebih pakainya lebih indah, rumahnya lebih bagus, mewah, mobilnya lebih mewah, kemudian memaksa diri. Ini juga perlu kesabaran. Kadang-kadang datangnya bencana itu ketika kita nggak mampu mengerem kesabaran. Pernah saya sampaikan di majelis ini, tapi indah saya ulangi karena masih berkaitan dengan yang sedang kita peringati hari lahirnya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Datang orang kepada beliau, orang yang jual daging jagal itu. Beliau datang, ya Imam, ada daging paling enak ini. Ini daging paling cocok untuk kamu, enak sekali. Belilah wahai Imam, bukan dikasih hadiah Imam, disuruh beli Imam. Belilah untukmu. Kata Imam Ali, ana nggak punya uang sekarang, saya nggak punya uang. Kata yang jual, ana sabar, aku sabar. Kamu bayar kapan silahkan. Seringkan kita dipaksa orang membeli sesuatu dengan gitu. Kata dia, kapan saja kamu bayar silahkan, aku sabar, gak cepet-cepet menagih. Imam Ali melihat daging itu, melihat orang ini, kemudian beliau mengatakan, aku pun sabar nggak makan daging sementara. Salamullahi alaih. Gak memaksa. Memang perlu kesabaran, sehingga orang berkata, uqtulhu bis sabri. Kalau ada sesuatu yang kamu tidak mampu untuk memperolehnya, bunuhlah dengan kesabaran. Selesai. Wa alaikum bis sabr. Datangnya suka bencana itu karena kita memaksa diri, karena kita tidak mampu menahan kesabaran keinginan kita. Kata beliau, aku pun akan sabar enggak makan daging. Apalagi dalam dakwah. Allahu Akbar. Kalau Al-Quran menjelaskan kalau kita amal ma'ruf nahi mungkar atau berdakwah, pasti Allah gandengkan kesabaran. Karena ini adalah tempat banyaknya tantangan dan rintangan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Menyampaikan hak dan kebenaran pasti akan banyak rintangan dan rintangan, perlu sabar. Karena itu ya bunayya aqimis shalah wa amur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Anakku, didikan salat, perintahkan yang baik, larang yang jelek, kemudian wasbir, sabarlah. Karena yang pasti yang amal ma'ruf nahi mungkar ada saja yang akan mengganggu dia dan perlu kesabaran. Ayyuhal ikhwah, 5 wasiat Imam Ali. Kalau untuk memperoleh 5 ini kita menempuh jarak yang paling jauh, pantas kata Imam Ali. Pertama, jangan mengharap kecuali Allah, jangan takut kecuali dosamu. Apabila ditanya mengenai sesuatu tidak tahu, jangan malu untuk berkata saya tidak tahu. Keempat, apabila tidak tahu, belajarlah supaya tahu. Dan kelima, hendaklah kita memiliki sifat sabar. Mudah-mudahan 5 wasiat ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sebagai bukti kecintaan kita kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.